lagi bareng Omen episode kedua. Aku Ipul yang bakal nemenin kalian pada podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa aktif Prodi Manajemen Universitas Bakri. Oh iya, ngomong-ngomong bentar lagi kan UTS ya. Buat kalian semua jangan lupa belajar ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lebih banyak, kita langsung ngobrol lagi bareng mahasiswa aktif Prodi Manajemen Universitas Bakri. Oke, sekarang kita kedatangan bintang tamu nih, Fahed, salah satu mahasiswa aktif Prodi Manajemen. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung kenalan aja ya. Boleh nih Fahed kenalin nama, terus dari angkatan berapa, saya ke mana Tijen? Oke semuanya, halo teman-teman dan kakak-kakak semua yang nonton. Perkenalkan aku Fahed, aku dari Universitas Bakri, khususnya program studi manajemen semester 2. Oke Fahed, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak baik. Oke, ngomong-ngomong kesibukan kamu saat ini lagi sibuk apa sih Fahed? Kalau untuk saat ini aku sedang menjalani sebagai mahasiswa semester 2 dan juga aku aktif dalam beberapa organisasi aja sih Kak, seperti itu. Oke, bisa dibilang kamu nih mahasiswa baru ya? Ada nggak sih perbedaan yang kamu rasain antara lingkungan sekolah sama lingkungan di perguruan tinggi? Mungkin kalau untuk perbedaan sendiri ya Kak, yang aku rasakan ketika transformasi dari SMA ke kuliah itu yang pertama adalah dari lingkungan pertemanannya sendiri karena kita tuh shock aja, aku shock pribadi sih, shock kayak melihat dari apa ya, tutur bahasa yang digunakan pada saat perkuliahan, terus juga gaya hidup yang kurang cocok di aku, jadi agak shock aja sih Kak, seperti itu transformasinya. Emang kamu ngerantau apa asli Jakarta? Kalau aku kebetulan asli Jakarta Kak. Ada nggak sih tantangan yang kamu hadapi sekarang dalam penyesuaian dengan kehidupan kampus dan gimana sih kamu ngatasin tantangan tersebut? Mungkin kalau untuk tantangan itu adalah dari pribadi sendiri ya Kak, karena aku ngerasa bahwasannya kita sebagai mahasiswa itu udah paling tingkatan pendidikan yang dengan sebutan maha ya. Jadi pastikan kita udah ngerasa kayak gimana mood kita gitu Kak. Apalagi dalam sistem perkuliahan tuh ada mood yang kurang baik, sedih, terus juga kadang kayak ngerasa bahwasannya aduh capek nih baru semester 2 tapi kita harus tetap berpikir bahwasannya kakak-kakak tingkat aja bisa melalui itu semua gitu kan. Apalagi kita yang masih fresh-freshnya gitu, pasti kita harus lebih semangat lagi sih gitu. Oke, jadi aku kepo nih, kenapa sih kamu milih Universitas Bakri khususnya di Prodi Manajemen sendiri? Oke, mungkin aku jelasin dulu kenapa aku masuk ke Universitas Bakri. Jadi waktu itu di SMA aku kebetulan ada yang namanya kunjungan. Jadi kampus swasta dan negeri. Di hari pertama itu kunjungan kampus swasta. Dan salah satunya aku tertarik dengan Universitas Bakri, yaitu dari baju harian alma mater, bukan alma mater, yang turun kayak kakak-kakak CGTS-nya. Itu kan warnanya merah ya. Dan kayak tertarik untuk masuk. Pertama kali aku kira itu adalah jaketnya, tapi ternyata itu adalah baju kerjanya mereka gitu. Terus aku tertarik, waktu itu aku ketemu dengan Ece, edu konsultannya, yaitu Kak Sarah dan juga Kak Mulki, yang membuat aku bertanya-tanya prospek apa sih yang kita dapetin, keuntungan apa yang kita dapetin kalau kita masuk ke Universitas Bakri. Dan dengan ramahnya mereka menjawab, lalu memberikan arahan kayak dari prodi ilmu komunikasi, manajemen dan segala macam. Pada akhirnya aku memutuskan untuk memilih ke manajemen tersendiri gitu. Di manajemen sendiri ada nggak sih dosen favorit kamu? Kan kamu pasti banyak dong. Saya manajemen kan dosennya keren-keren. Betul. Di semuanya, semua dosen di manajemen sendiri sampai saat ini menjadi favorit aku. Semuanya favorit, semuanya favorit. Tapi ada satu yang benar-benar membuat aku favorit dan menjadi suka dengan mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Anita. Kayak benar-benar menggambarkan bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan aja gitu kan, apalagi kita di kehidupan tuh berjalan, jadi nggak selamanya stuck di situ seperti itu. Ibu, kalau boleh tahu Ibu Anita itu dosen apa ya? Kalau di semester 1 aku diajar Bu Anita itu dosen matematika bisnis, kalau di semester 2 ini aku diajar Bu Anita statistika bisnis. Keren banget nih. Jadi itu ya alasan kamu masuk Universitas Bakri khususnya prodi manajemen itu sendiri. Eh dan selama di Universitas Bakri ini juga kamu udah banyak nih ikutin kegiatan. Aku boleh tahu nih kenapa kamu milih ngesibukin diri ngikutin kegiatan-kegiatan tersebut? Karena sejujurnya aku dari SMP ya Kak, aku suka sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena dulu di SMP aku tuh mengikuti semua eskul, bahkan di SMA aku juga aktif berorganisasi kayak Paskibra dan juga tarian tradisional Tatra gitu.
Jadi dimana kalau aku menyibukkan diri dengan berorganisasi itu aku merasa bahwa diri aku mempunyai semangat energi lagi karena kita tuh bertemu dengan banyak orang, dengan senyum ramah orang, terus kita melihat orang tertawa dengan mood yang berbeda-beda tuh kayak kita bisa mencari tahu bahwasannya oh orang ini ternyata seperti ini karakternya, orang ini ternyata begini aslinya gitu. Betul, karena kan sekarang kita mahasiswa nih, kita juga harus memberikan impact kan ke masyarakat luas. Oke, wah keren banget nih. Emang sih di saat-saat seperti ini kita banyakin ngelatih skill kita, terus juga banyakin pengalaman juga. Nah, buat teman-teman semua yang masih bingung pengen ngelatih soft skill dan hard skill kita di mana, boleh nih kalian ikut Himpunan Mahasiswa Manajemen karena HMM lagi open recruitment nih Fahed. Jadi kalian jangan lupa ketinggalan, jangan lupa daftar juga. Kamu kira-kira mau daftar himpunan nggak? Kalau untuk saat ini aku minat sekali pada departemen Litbang dan juga sumber daya manusianya karena ketika aku melihat dari program kerja Litbang sendiri itu membuat aku tertarik untuk join ke dalam HMM ini karena kan di Litbang itu kita akan melakukan salah satu proker berupa studi banding gitu ya kak, dan aku tuh pengen sekali mengetahui apa aja sih yang dikerjakan oleh himpunan-himpunan dari universitas lainnya gitu. Nah kalau untuk sumber daya manusia sendiri, sejujurnya kan aku suka sekali dengan berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi aku pengen sekali gimana sih caranya kita menarik orang untuk join di dalam organisasi tersebut seperti itu kak. Kamu udah banyak tahu banget nih ya tentang Himpunan Mahasiswa Manajemen. Semoga kamu keterima ya di Departemen Litbang sendiri dan kamu juga bisa memimpin proker yang studi banding itu sendiri. Oke, kalau boleh tahu ini PIN Odima ya? Ya ini adalah PIN Odima. Waktu itu pertama kali masuk kita tuh ada yang namanya ospek jurusan dan itu di ospek sama kakak-kakak HMM. Jujur pertama kali melakukan ospek jurusan aku kira tuh mengerikan gitu loh kak, karena kan kayak di kampus lainnya kita ditekenin cutting gitu kan, ternyata di sini enggak. Walaupun di akhirnya sangat surprise sekali ya dengan candaan-candaan yang membuat kita juga agak sedikit panik, tapi ya itu setara lah dengan kegiatan yang dilakukan karena seru banget. Terus kita juga diminta untuk research suatu produk brand tertentu gitu untuk dibuat video. Terus kita juga diminta untuk mini games yang diadakan oleh HMM yang menurut aku itu seru banget sih gitu, dan aku mendapatkan ini dia. Oke, keren banget nih. Coba dong kesan pesan kamu selama ikutin Odima kemarin ada nggak? Kesan dan pesannya jujur pertama kali aku senang sekali ikut Odima karena itu juga menjadi tempat bagi aku untuk mengenal satu sama lain ya, karena kan program studi manajemen ini juga banyak sekali mahasiswanya. Nah dengan adanya Odima itu yang difasilitasi oleh HMM, jadi aku tuh bisa kenal semua teman-teman aku kak gitu, dari yang tadinya kita bener-bener cuek ya mungkin kayak pas lagi ospek umumnya gitu semua jurusan kayak ya udahlah biasa aja, tapi ketika HMM melakukan ospek jurusan tersebut jadi lebih erat, lebih kita bisa mengenal satu sama lain, terus kita juga bisa bikin relasi baru dengan teman-teman yang berada dari luar daerah semua gitu. Nah, tadi kan kamu bilang relasi nih. Menurut kamu penting gak sih bangun relasi di lingkungan kuliah itu sendiri? Karena sejujurnya menurut aku relasi sangat penting ya kak, karena kita itu kan makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia lainnya untuk hidup, dimana nantinya kita akan menempuh semester 5, semester 8 yang nantinya kita butuh juga relasi dari kakak tingkat, dari alumni, yang dimana kita butuh untuk info magang, info juga loker kerja gitu kan. Jadi itu sangat penting sekali untuk mahasiswa-mahasiswa dan juga mungkin teman-teman semuanya gitu. Nah, matinya juga pasti pada kepo nih. Ada nggak sih saran-saran dari kamu? Karena kan kamu mahasiswa aktif ya. Buat mahasiswa yang kuliah pulang, ada nggak sih biar mereka tuh jadi mahasiswa aktif seperti kamu? Kalau menurut aku itu balik lagi ke diri sendiri ya kak, karena kan kita tuh berpikir bahwasanya ada yang namanya skala prioritas. Mungkin yang kuliah pulang itu dia mempunyai kegiatan lain di luar yang mungkin juga sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, juga punya kejelasan yang sama gitu. Jadi aku nggak bisa menyalahkan bahwasannya orang yang kuliah pulang tuh nggak punya relasi, belum tentu, bahkan bisa jadi mereka punya relasi di luar lebih banyak gitu. Jadi kita sama-sama menghargai dan menghormati apa yang mereka lakukan dan yang kita lakukan gitu sih kak. Oke, nah setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih, aku ada games nih Fahed. Kamu tahu nggak games Never I Ever? Oke, aku jelasin sendiri ya. Never I Ever ini
Jadi aku bakal beriin statement. Kamu tinggal jawab pernah atau nggak pernah. Oke. Tahu? Oke. Oke, kita langsung ke statement pertama aja kali ya. Pernah nggak sih kamu bolos kuliah demi organisasi? Untuk saat ini belum sih Kak, dan semoga kedepannya juga jangan, karena bagaimanapun juga kuliah adalah prioritas pertamaku, dan juga lalu kedua organisasi, karena kalau kuliahnya kita diundur-undur juga kan ya, pasti kan nantinya jadi lulusnya juga ya lama kan, jadi pasti ada aja apa ya, perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat dari orang lain yang kurang enak didengar gitu. Statement kedua nih ya. Kamu pernah nggak sih merasa kewalahan dengan tugas-tugas kuliah? Sebenarnya ketika semester 1 kemarin Kak, aku merasa sedikit kewalahan. Kenapa? Karena pertama kali aku masuk, terus aku juga alhamdulillah udah langsung diikut sertakan untuk sebagai pengisi acara di wisuda ya Kak, nyanyi waktu itu. Jadi agak kurang bisa membagi waktu, karena aku latihan itu juga udah sampai jam 8 malam gitu, juga pulang udah nyampe jam 9 jam 10, jadi capek, istirahat, pulang tidur gitu kan. Paginya setelah sholat subuh baru aku ngejar-ngejar materi gitu sih Kak. Ya, aku mau tahu nih gimana sih cara kamu ngatur waktu, karena kan kamu juga ikut banyak organisasi ya. Gimana sih kamu cara ngatur waktu kamu antara kehidupan pribadi terus organisasi maupun kuliah itu sendiri? Oke, nah ini cara aku membagi organisasi dengan kehidupan aku pribadi. Yang pertama itu pastinya kita tetap skala prioritas Kak, karena kita punya yang namanya tujuan kan ya, goals gitu, bagaimana kita mencapai itu. Nah kalau lagi di organisasi aku akan melupakan masalah-masalah pribadi, karena kalau kita mengingat masalah pribadi itu akan membuat kita semakin moodnya tuh turun, rendah kan, kayak aduh gue capek banget ini. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kita membawa ya udah, kita ikut organisasi, kita bertemu teman-teman, kita harus tanggung jawab apa yang kita ambil, yang kita pilih gitu. Nah kalau untuk masalah pribadinya juga, kalau lagi ngumpul sama keluarga gitu, kadang aku jujur aku mode pesawat dan mau ada chat, ada DM atau line segala macam itu nggak bakalan masuk ke aku, karena fokus ke keluarga seperti itu. Oke, kita lanjut ke statement ketiga nih. Pernah nggak sih kamu sulit untuk kenalan sama orang-orang baru? Jujur kalau ini enggak sih Kak, karena aku tipe orang yang kalau aku ketemu aku sapa gitu kan, aku ajak ngobrol walaupun cuman sekilas. Enggaknya kita tuh bukan asal SKSD sih, lebih tepatnya kayak kita kita nggak tahu ya, suatu saat mungkin kita butuh mereka atau mereka butuh kita. Jadi dengan adanya kenalan singkat gitu, seenggaknya orang pernah tahu, oh ya aku pernah kenalin sama Fahad atau aku pernah kenalin sama dia di sini. Jadi kita juga enak untuk membantunya gitu sih Kak. Yes, aku juga tahu kamu banyak kenalan juga ya. Oke, statement keempat nih. Pernah nggak sih kamu tidur siang di sela-sela kelas di ruang publik kampus, misalnya kayak di SL ataupun perpus? Karena kan SL di Bakri itu nyaman banget ya. Eh, Jujur kalau untuk tidur, aku mau tidur cuman 3 jam, 2 jam pun kalau ke kampus aku jarang tidur sih Kak, karena nggak enak aja posisi untuk tidur di kursi atau di apa, atau dilihat umum ya, publik itu kan, jadi kurang suka. Jadi lebih bener-bener kalau udah capek atau apa ya, kita selesain masalah kita pulang ketemu kasur baru sih bisa tidur. Berarti kamu ini jarang tidur ya? Betul. Kalau diulang-ulang tidur betul. Itu jarang tidur gara-gara ngerjain tugas atau sibuk organisasi atau masalah pribadi nih? Jujur aku review materi sih Kak gitu. Kalau kan ini bentar lagi mau UTS ya, kamu udah ada persiapan belum nih sebelum ikutin UTS itu? Insya Allah dimaksimalkan untuk UTS Kak. Bismillah. Oke, untuk statement terakhir nih, pernah nggak sih kamu galau karena nilai kamu turun? Jujur kalau ini pasti semua orang ya kan merasakan, gak cuman aku, karena kalau nilai turun tuh kayak rasanya kayak kita tuh udah memberikan yang semaksimal mungkin, tapi kenapa di saat kita udah memberikan yang semaksimal mungkin kita bisa gagal gitu loh. Pasti ada rasa kecewa, rasa sedih, tapi dengan seperti itu aku bisa tahu bahwasannya, oh aku ternyata kurang nih di materi ini, aku kurang bisa menguasai materi-materi tersebut, maka dari itu aku harus bagaimana meningkatkan itu. Mungkin aku lah harus lebih, kalau kata Bu Anita tuh aku selalu inget, kalau misalkan kamu nggak paham materi tersebut, kamu harus belajar 3 kali lebih dari orang yang paham tersebut gitu. Kamu tuh berarti itu ya, Bu Anita tuh salah satu role play kamu, role model kamu. Betul, karena sebenarnya semua dosen di sini adalah
role model aku Kak, karena mereka jujur keren dan hebat ya perjalanan hidupnya. Seperti Bu Ananda juga keren, Mas Aryo keren, Pak Bambang keren, pokoknya semua dosen di Universitas Bakri itu keren. Miss Holly juga keren. Terus sekarang yang aku lagi lihat adalah Pak Gunardi juga keren. Jadi bagaimana caranya aku bisa melihat dan juga mencari tahu nih apa sih yang bisa aku ikuti dari dosen-dosen yang seperti ini, kayak ada yang sampai S3-nya di luar negeri gitu kan ya. Mungkin kalau emang Allah kasih jalan, Allah kasih nikmat sehat, insya Allah aku akan mengikuti langkah tersebut. Amin. Nah, mungkin itu statement terakhir dari games kecil-kecilan itu ya, Pak Het. Kalau boleh tahu kamu tuh ikut organisasinya organisasi apa ya? Untuk saat ini aku ikut paduan suara mahasiswa sama English debat Kak. Nah, mungkin aku sekalian promosi dikit ya buat teman-teman yang mau ikut ke acara-acara yang seru, itu kalian juga bisa ikut ke organisasi paduan suara mahasiswa Kak. Karena kita membuka open recruitment juga bagi teman-teman, karena kita ingin mengadakan sebuah proker yang sangat wow pastinya, yaitu salah satunya konser yang mungkin nantinya insya Allah kalau lokasi jalan kita akan mengadakan konser. Jadi buat teman-teman boleh sekali untuk join gitu. Kalau English debat itu ngapain aja ya? Kalau English debat tuh nanti kita mengikuti lomba-lomba Kak, tapi kita debatnya dalam debat bahasa Inggris gitu. Sama aja sih kayak debat-debat pada umumnya, kita harus memperkuat argumen juga sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tapi dalam bahasa Inggris. Soalnya aku juga dulu sempet daftar sih, tapi aku keluar. Nah, tadi kan kamu bilang English debat ya. Menurut kamu penting gak sih bahasa asing itu dalam dunia kampus sendiri? Karena kan di Universitas Bakri sendiri tuh udah semuanya pakai bahasa Inggris ya. Dosen juga ngejelasin pakai bahasa Inggris, terus juga materi semuanya pakai bahasa Inggris. Menurut kamu itu gimana? Penting atau enggak? Karena menurut aku bahasa Inggris itu penting ya Kak. Karena apa? Karena sekarang kalau kita tahu juga orang cari kerja tuh yang pertama kali dicari itu pasti minimal TOEFL ya Kak. Kan minimal TOEFL tuh harus bener-bener, maka dari itu untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu jago bahasa Inggris nggak apa-apa banget, jangan merasa minder atau gimana, tapi kita harus lebih meningkatkan gitu Kak, karena sesuai dengan tagline dari Universitas Bakri ya, experience the real things, dimana nantinya kita selesai dari perkuliahan ini bisa langsung kerja atau mau nanti S2, pasti kan rata-rata S2 pada maunya keluar negeri ya Kak. Dari mana di luar negeri itu dimana di luar negeri itu kan pasti menggunakan bahasa Inggris Kak, yang sangat berguna pastinya buat kita. Bagaimana caranya kita mengobrol dengan mereka kalau kita sendiri nggak tahu bahasa mereka gitu kan. Nah di sini sendiri juga menurut aku penting banget pastinya, sangat-sangat penting. Apalagi kalau nanti ujian juga kayak Kak, banyak sekali beberapa dosen mungkin atau semua dosen sudah menerapkan bahasa Inggris untuk dalam bentuk ujian seperti itu. Kalau di English debat sendiri tuh ada tes buat TOEFL-nya enggak ya? Mereka nyediain tes TOEFL atau enggak? Setahu aku di Universitas Bakri menyediakan Kak untuk tes TOEFL. Karena nanti kan di semester 2 ini kita dapat mata kuliah bahasa Inggris 1, di mana nanti ketika kita lulus mata kuliah tersebut, kita di semester 3 akan ketemu dengan bahasa Inggris 2. Nah, di bahasa Inggris 2 itu kita mungkin untuk ujiannya TOEFL ya Kak, dan itu juga menentukan kita lulus atau tidaknya untuk nanti daftar yudisium gitu Kak. Betul banget sih. Oke, Fahid, aku mau nanya-nanya nih tentang sistem pembelajaran di kelas. Karena kan di manajemen sendiri tuh kalau nggak salah mereka tuh tugasnya terjun langsung ke perusahaan ya. Gimana sih kalau ada nih teman kelompok kamu yang mereka tuh cuma numpang nama doang gitu loh, dia nggak ngerjain sama sekali, nggak ikut terjun langsung. Gimana tanggapan kamu tentang mahasiswa tersebut? Oke, kalau untuk tanggapan aku sendiri ya Kak, pastinya kita nggak bisa langsung ngambil keputusan sendiri gitu kan, pasti itu disebutnya egois. Kita tuh harus komunikasiin dulu untuk jadwal-jadwal di mana kita semua bisa berembuk langsung, karena sejujurnya kalau misalkan kita asal ngambil tanggal, misalkan tanggal 13 ya kita kumpul, padahal aslinya ada 2 orang yang nggak bisa, ada 2 orang yang bisa, kayak itu pasti nggak akan terjadi, dan bahkan kita bisa jadi bahan omongan kayak tuh orang nggak mau ada yang namanya komunikasi dulu. Jadi aku sebisa mungkin sih untuk nanyain dulu untuk jadwal free-nya kapan, terus jadwal kalian bisa ketemuannya di mana gitu, yang tidak memberatkan satu sama lain gitulah Kak. Tapi kalau misalkan di saat kita udah komunikasi, udah diskusi, terus tiba-tiba si orang ini tidak aktif gitu ya, mungkin tidak aktif, aku sih untuk di semester 1 kemarin masih aku ikut sertakan namanya. Tapi mungkin kalau untuk nextnya gitu ya Kak, karena kan kita semakin bertingkat juga ya pembelajarannya, terus tingkat kesulitannya, mungkin aku akan bilang kalau misalkan kalian emang nggak kerja atau tidak memberikan aspirasi pikiran gitu,
sorry to say aku tidak menyertakan nama mereka untuk masuk ke dalam list tugas tersebut gitu sih Kak. Oke, Fahad. Kira-kira kamu ada planning gak nih setelah lulus nanti itu mau ngapain atau ngelakuin kegiatan apa? Mau lanjut S2 kah atau kerja atau gimana? Sejujurnya ya Kak, kalau kata orang-orang kan kalau kita ngasih tahu rahasia hidup tuh katanya agak susah ya tercapainya. Jadi mungkin intinya aja nggak terlalu melebar meluas. Kalau emang Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki, ya insya Allah mau S2. Semoga tercapai ya Fahid, amin. Nah mungkin itu juga jadi sesi terakhir kita nih Fahid. Aku harap juga teman-teman menikmati dan juga menjadi inspirasi dari cerita Fahid yang udah diceritakan tadi. Dan aku juga ngucapin banyak terima kasih buat Fahid udah ngeluangin waktunya buat podcast ini. Oh iya, jangan lupa nih untuk subscribe podcast komen di YouTube Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bakri biar kalian nggak ketinggalan episode seru lainnya, dan juga share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi dan semangat ekstra buat ngejar mimpi mereka. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @hmmubakri dan TikTok @hmmubakri biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dari HMMU Bakri. Terima kasih semuanya. Dadah.